Saat Jamal melewati kamar Pak Rokim, ayahnya si Adit ini, tiba-tiba Jamal mendengar suara menggeram samar-samar dari dalam kamar tersebut. Suara itu seperti orang marah dan menggeram. Jadi baru dia berbalik badan, pintu itu tiba-tiba terbuka sendiri dan krek. Jamal ini kaget melihat ada sosok bayangan hitam tinggi besar di pojokan kamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kembang Wingit bersama saya Hendra di sesi Saib, Saksi Gaib. Mau percaya tapi tidak ada, mau nggak percaya tapi mereka itu ada. Pada video kali ini saya akan menceritakan pengalaman horor nyata yang tentunya bikin bulu kuduk kalian merinding nih. Pengalaman horor ini menceritakan gangguan yang dialami satu keluarga karena lalai untuk memandikan pusaka peninggalan dari kakek keluarga mereka. Narasumber kali ini adalah teman SMP saya sendiri dari kampung, sebut saja namanya adalah Adit. Adit ini berasal dari salah satu kota di Jawa Timur. Inisial kotanya sih N ya. Oke, tanpa banyak cincong, langsung ambil cemilan kalian, pasang headset kalian, kencangkan volumenya, rebahkan badan, pejamkan mata, dan kita mulai. Adit adalah anak tunggal dari keluarga yang cukup dibilang mapan. Rumah mewah, mobil, dan semua kebutuhannya selalu terpenuhi. Ayah Adit yang bernama Pak Rokim adalah seorang kepala pemerintahan di salah satu kota di Jawa Timur. Ibu Adit bernama Bu Maimun adalah seorang PNS yang bekerja di sekolah tempat Adit belajar. Kakek Adit sudah 3 tahun yang lalu meninggal dunia. Adit juga mempunyai banyak teman. Salah satu temannya yang paling dekat bernama Jamal dan Louis. Sedikit informasi nih, kalau Louis ini adalah non-muslim. Adit, Jamal, dan Louis baru saja naik ke kelas 3 pada bulan Agustus 2020. Sekolah mengadakan libur kenaikan kelas selama 1 minggu. Adit dan Jamal serta Louis berencana menginap di rumah Adit selama hari libur. Mereka sepakat menginap di rumah Adit karena orang tua Adit yaitu Pak Rokim ini bertepatan sedang dinas keluar kota dan Bu Maimun juga ikut untuk sekedar jalan-jalan. Jadi kesempatan nih untuk mereka bermain dan bersenang-senang di rumahnya Adit. Jadi yang ada di rumah hanya Adit dan tukang kebun rumah bernama Pak Parjo. Sedangkan Bi Inah selalu pulang setiap jam 5 sore. Hari itu hari Senin, Jamal dan Louis datang ke rumah Adit. Mereka membawa perlengkapan secukupnya untuk keperluan menginap di rumah Adit. Hari pertama sampai kedua, mereka ini tidak mengalami hal-hal yang aneh. Seperti biasanya layaknya anak sekolahan, kalau kumpul pastinya mabar bersama. Kebetulan rumah Adit ada wifi-nya. Saat hari ketiga, tepatnya tengah malam sekitar pukul 1, ketika mereka ini tidur, Jamal ini terbangun karena merasa ingin buang air kecil. Karena takut, Jamal mencoba membangunkan Adit dan Louis, tetapi mereka ini tidak kunjung bangun juga. Dengan terpaksa, Jamal pergi ke kamar mandi sendirian. Singkat cerita, selesai buang air kecil, Jamal kembali ke kamarnya Adit. Saat Jamal melewati kamar Pak Rokim, ayahnya si Adit ini, tiba-tiba Jamal mendengar suara menggeram samar-samar dari dalam kamar tersebut.
Nah, awalnya ini Jamal tidak menghiraukan suara itu, tetapi setiap dia berjalan mendekati pintu kamar, suara itu semakin terdengar sangat jelas. Suara itu seperti orang marah dan menggeram. Jadi, oh iya, sedikit informasi ya. Kamar Adit ini ada di lantai 2 dan kamar mandi yang dipakai Jamal untuk buang air kecil adalah kamar mandi luar. Karena kebetulan kamar mandi yang ada di kamarnya Adit ini sedang diperbaiki. Oke, kembali ke cerita. Jamal yang takut dan juga penasaran mendengar suara dari dalam kamar Pak Rokim perlahan mendekati pintu kamar dan mencoba untuk membukanya. Tapi ternyata pintu tersebut dikunci. Nah, karena tak bisa dibuka, Jamal ini memutuskan ya sudahlah kembali ke kamar saja. Baru dia berbalik badan, pintu itu tiba-tiba terbuka sendiri dan krek suaranya itu. Sontak Jamal kaget karena pintu itu jelas-jelas tadi dikunci, tapi bisa terbuka sendiri. Kondisi masih terheran-heran. Tanpa pikir panjang lagi, Jamal ini masuk perlahan ke dalam kamarnya Pak Rokim ini. Ketika Jamal hendak menyalakan lampu kamar, Jamal ini kaget melihat ada sosok bayangan hitam tinggi besar di pojokan kamar. Jadi sosok hitam itu ada di pojokan kamar sambil berdiri segini. Dan Jamal ini melihat kayaknya ini besar sampai ke plafon dan matanya ini warnanya merah menyala sambil melihat Jamal gini. Tinggi bayangan tersebut hampir mencapai langit-langit atap kamar itu. Nah, setelah menyalakan lampu kamar, ternyata sosok hitam tinggi besar itu sudah tidak ada lagi. Jamal mendekati lemari dan ketika menghadap ke bawah, Jamal ini menemukan sebuah keris yang sepertinya keris itu habis terjatuh. Dengan perasaan takut, Jamal mengambil keris tersebut. Saat Jamal ini berdiri, tiba-tiba saja lampu kamar ini mendadak mati dan makpet tanpa disangka-sangka. Nah, sosok yang tadi Jamal lihat sebelum lampu belum dinyalakan ini muncul lagi tepat di hadapannya si Jamal ini. Jadi tepat di mukanya si Jamal. Lantas setelah itu Jamal kaget kemudian pingsan. Nah, singkat cerita, pagi harinya Adit bangun dan kaget tatkala melihat temannya si Jamal ini tidak bersama mereka. Adit membangunkan Louis untuk bertanya, kemana Jamal pergi? Tentu saja Louis tidak tahu kemana Jamal pergi karena ya semalam mereka main bareng sampai tertidur pulas. Louis berkata mungkin Jamal lagi keluar jalan-jalan pagi mungkin. Nah, Adit pun mengiyakan dugaannya Louis ini. Singkat cerita, sampai jam 2 siang ini, Jamal belum juga kembali. Adit dan Louis mulai khawatir dari sini. Mereka tidak bisa menghubungi HP Jamal karena ya Jamal meninggalkan HP-nya di kamar. Louis mencoba untuk menelepon orang tua Jamal. Dan ternyata orang tua Jamal berkata kalau Jamal ini berpamitan pergi menginap di rumahnya Adit. Dari situ, mereka tahu bahwa Jamal tidak pulang ke rumahnya. Nah, dalam keadaan panik Jamal dan Louis ini, tiba-tiba suara seseorang mengetuk pintu kamar Adit. Jadi tok tok tok. Setelah dibuka, ternyata yang mengetok itu adalah Bi Inah yang ada di luar ya. Dengan perasaan cemas, Bi Inah ini memberitahu Adit dan Louis kalau Jamal ada di ruang tengah lantai 1. Adit, Louis, dan Bi Inah bergegas turun ke lantai 1. Di sana sudah ada Mang Parjo yang menemani Jamal. Nah, Adit ini menyuruh Kang Parjo untuk mengurut kaki Jamal dan memberinya minyak kayu putih. Harap-harap cemas, selang beberapa menit kemudian, Jamal ini tersadar dari pingsannya. Adit, Louis, Mang Parjo, dan Bi Inah sangat kaget setelah melihat keadaannya si Jamal ini. Mereka menanyakan dari mana Jamal semalam, tetapi Jamal tidak menjawab pertanyaan tersebut. Malahan, Jamal menunjukkan tatapan yang kosong. Bi Inah membawakan teh hangat untuk diminum Jamal, tetapi Jamal ini menolak.
Dia malah meminta segelas kopi tanpa gula dan juga sebatang rokok. Adit dan Louis heran melihat kondisi Jamal ini. Karena setahu mereka, Jamal ini bukan perokok. Ya walaupun juga suka kopi, tetapi tidak pernah mereka melihat Jamal ini minum kopi tanpa gula. Adit menyuruh Bi Inah membawakan kopi dan rokok sesuai keinginan Jamal. Bi Inah bergegas melakukan apa yang Adit perintah. Tak lama kemudian, kopi panas dan rokok diberikan kepada Jamal. Mereka semua kaget bukan main, karena Jamal ini langsung meminum kopi yang panas itu sampai habis. Nah, Adit mengira ada sesuatu yang salah dengan Jamal. Setelah menghabiskan kopi dan rokok, mereka membawa Jamal ke kamarnya Adit. Adit dan Louis bingung karena kondisi Jamal. Mereka takut juga memberitahukan kepada orang tua Jamal mengenai kondisinya. Pada malam harinya, tepatnya jam 2 malam, Jamal ini tiba-tiba saja mengamuk, berteriak dan bicara sendiri. Adit mendengar Jamal mengatakan, "Kamu lupa." Adit memutuskan untuk menelepon ayahnya Pak Rokim. Pak Rokim yang mendengar cerita dari Adit sontak kaget dan sepertinya sudah tahu apa penyebabnya. Nah, esok harinya Pak Rokim dan Bu Maimun tiba di rumah. Pak Rokim segera menemui Jamal di kamarnya Adit. Setelah melihat Jamal, Pak Rokim bergegas ke kamarnya dan mencari sesuatu di atas lemari. Pak Rokim bertanya pada Adit, apakah Jamal pernah masuk kamarnya? Adit tentu saja berkata bahwa dia tidak pernah melihat Jamal masuk ke kamar ayahnya itu. Siang itu juga Pak Rokim bergegas naik mobil dan pergi ke suatu tempat. Tetapi dia tidak bilang mau kemana ya pada Adit maupun istrinya. Dia hanya berpesan untuk menjaga Jamal. Jangan sampai dia melakukan hal-hal yang aneh. Nah, pada malam harinya ketika Bu Maimun ini sedang memasak mie, kejadian mengejutkan terjadi. Jadi Bu Maimun ini ketika memasak mie melihat sosok bayangan hitam besar dengan mata merah dan tubuhnya ini dipenuhi dengan bulu lebat sekali. Melihat ke arahnya Bu Maimun ini dengan tatapan yang sangat tajam. Sosok itu berkata dengan suara yang menggema, "Keluarga kamu lupa, keluarga kamu lupa." Sambil emosian atau marah ya. Bu Maimun langsung seketika itu pingsan di tempat. Selang 30 menit, Bu Maimun pun sadar dan posisinya sudah ada di sofa ruang tengah ya. Adit dan Louis mengetahui ibunya pingsan dan membawa ke ruang tengah. Adit lalu bertanya pada ibunya, "Bu, kok bisa sampai pingsan? Ada apa?" Karena nggak mau buat anaknya semakin takut, Bu Maimun ini pun diam dan hanya menjawab, "Nggak apa-apa, cuman kelelahan, Dit." Adit dan Louis kembali ke kamar untuk melihat kondisi si Jamal. Kondisi Jamal semakin membaik, ya walaupun sekarang belum juga sadar sih. Adit dan Louis bergantian menjaga si Jamal. Ibu Maimun masih di ruang tengah dan tidur di sana. Saat Adit buang air kecil, dia melewati kamar ayahnya. Dari dalam kamar terdengar suara menggeram. Grrr, grrr, grrr. Jangan-jangan ada maling ini. Pikirnya si Adit ini ya. Adit penasaran dan masuk ke dalam kamar ayahnya itu. Nah, saat dinyalakan lampunya, dia tidak melihat hal-hal yang aneh ataupun mencurigakan. Tetapi pandangan Adit tertuju pada kamar mandi di dalam kamar ayahnya itu. Suara keran air ini terdengar menyala sendiri. Semakin penasaranlah si Adit ini. Perlahan dia membuka pintu kamar mandi tersebut dan tiba-tiba, maus, sekelebatan dia melihat bayangan hitam besar yang ada di atas kloset. Jadi sosoknya itu di atas kloset sambil berdiri, tingginya ini sampai ke plafon. Sosok itu memandangi si Adit dengan tatapan yang sangat tajam. Jadi melilik gini. Adit melihat sosok ini dengan mukanya ini hitam, matanya ini berwarna merah, mulutnya ini mengeluarkan taring yang amat panjang, hampir menyentuh kloset.
Adit juga mengamati badan sosok itu dipenuhi dengan bulu-bulu yang sangat lebat, namun keriting, dan juga hidung sosok itu ada, tapi tanpa ujung. Jadi hanya setengah hidung manusia normal ya, dan dari dalam hidungnya itu keluar darah yang menetes ke dalam kloset. Melihat wujud sosok itu, Adit nggak bisa bergerak kurang lebih selama 5 menit lamanya, jadi saling tatap menatap. Baru setelah itu badannya kembali bisa digerakkan, dan langsung saja Adit ini keluar dari kamar itu menuju kamarnya. Sampai di kamar, Adit ini buru-buru tidur menyusul Louis yang sedari tadi ternyata sudah tidur duluan. Saat itu kira-kira pukul 10 malam. Nah, waktu itu semua sudah pada tidur pulas. Tepat jam 2 malam lagi, tiba-tiba Jamal ini berteriak-teriak lagi seperti malam sebelumnya dan juga mengucapkan hal yang sama. Keluarga kamu lupa. Keluarga kamu lupa. Nah, dalam waktu yang hampir bersamaan, ayahnya Adit atau Pak Rokim ini menelepon ke rumah dan diangkatlah oleh Adit. Ayahnya ini bertanya, "Itu Jamal teriak-teriak lagi ya, Dit?" Adit lantas menjawab, "Iya ya, kok ayah bisa tahu?" "Udah, nanti aja ayah ceritain waktu pulang." Setelah itu, ayahnya Adit ini menyuruh Adit untuk mengambil keris yang ada di kamar ayahnya dan menyuruhnya untuk menaruh di bawah tempat tidur. Dan juga ia menyuruh Adit untuk memberi keris itu kembang atau bunga melati, kopi pahit, serta kelapa tua. Kemudian tutup pintu kamar itu dan kunci dari luar. Jangan ada yang boleh masuk. Nah, mendengar hal itu, Adit ini heran. Lah, dari mana dia mendapatkan bunga melati malam-malam gini? Nah, Adit bertanya pada ayahnya, "Ya, cari di mana bunga melati malam-malam gini? Cari kelapa juga di mana malam-malam gini ya? Ada-ada aja ya ini. Kalau kopi oke lah, nanti biar ibu yang buatin." Ayah Adit menyuruh Adit untuk mengeluarkan bunga dan kelapa dari dalam lemari itu. Ternyata Pak Rokim ini atau ayahnya Adit ini sudah menyiapkan semuanya saat pertama kali dikabari oleh Adit kejadian di rumah. Singkat cerita, Adit dibantu oleh ibunya pun melakukan apa yang diperintahkan ayahnya. Setelah melakukan apa yang diperintahkan ayahnya tadi, kamar itu dikunci dan tidak boleh ada yang masuk. Bu Maimun ini atau ibunya Adit ini terpaksa memutuskan untuk tidur di kamar Biina atau kamar pembantu untuk sementara. Selang 10 menit, si Jamal ini masih teriak-teriak histeris sambil menyebut kata-kata yang tadi. "Keluarga kamu lupa! Keluarga kamu lupa!" Tapi setelah itu, perlahan si Jamal berhenti dan pingsan. Nah, waktu itu kamar Adit dan kamar ayahnya letaknya ini satu lantai ya. Tiba-tiba mereka semua, Adit, Louis, Bu Maimun, dan Pak Parjo, mendengar suara geraman dari kamar ayahnya Adit. Jadi suaranya itu kayak orang lagi marah. Mereka semua tahu kalau kamar itu dikunci dari luar dan siapa yang bisa masuk. Gak mungkin kalau itu manusia. Pasti itu setan. Nah, pikir semua orang di sana ya waktu itu. Nah, karena terganggu dengan suara geraman itu, mereka memutuskan untuk tidur di lantai dasar semua. Adit, Louis, dan Jamal yang masih pingsan dibawa ke lantai dasar bersama dengan Pak Parjo. Mereka tidur di ruang tamu bersama. Si Jamal ditidurkan di sofa sementara mereka bertiga tidur di lantai dengan menggelar karpet. Bu Maimun tidur di kamar Biina sendirian. Dari lantai dasar, suara dari kamar ayahnya Adit ini masih terdengar, namun tidak terlalu keras. Sementara kalau dari kamar Biina, suara itu tidak terdengar sama sekali. Karena kamar Biina ini berseberangan dengan kamar ayahnya Adit ya, dan juga beda lantai. Keesokan harinya tepat pukul 6 pagi, suara mobil parkir terdengar ayahnya Adit ini sudah pulang. Dibukakanlah pintu oleh Pak Parjo. Ayahnya Adit ini lalu langsung pergi ke kamarnya. Singkat cerita, pukul 7 pagi,
Pak Rokim dan kebetulan semua penghuni rumah yang sudah bangun termasuk Louis dan Jamal yang sudah sadar dari pingsannya. Ayahnya ini menyuruh Louis dan Jamal untuk pulang ke rumah. Dan ayahnya Adit ini ingin berbicara dengan Bu Maimun istrinya dan juga Adit. Singkat cerita, Pak Rokim ini menceritakan bahwa keluarganya ini mempunyai keris wasiat dari ayah Pak Rokim ini. Keris itu harus dijaga untuk melindungi keluarganya dari mara bahaya. Katanya sih gitu. Nah, untuk perawatannya minimal setiap 1 Muharram atau malam Suro, keris itu wajib dimandikan di air terjun di salah satu kota di Jawa Timur ya. Saya nggak sebutin ya lokasinya tepat di mana. Mungkin kalian bisa tebak-tebak di kolom komentar lah. Nanti yang betul akan saya like. Nah, tujuannya agar makhluk yang mendiami keris itu betah atau kerasan tinggal di situ. Nah, kalau nggak kerasan kan udah pergi aja. Nah, ini kok gangguin kita. Makhluk itu mengganggu karena kakeknya Pak Rokim ini atau ayah dari ayahnya Pak Rokim ini ternyata udah melakukan perjanjian dengan makhluk penghuni keris itu. Dan makhluk itu juga mengiyakan dengan syarat. Nah, ketika diwariskan ke anak-anaknya, penunggu keris itu cuma minta untuk dimandikan di air terjun setiap malam Suro. Mendengar hal itu, Bu Maimun dan Adit kaget dan heran. Loh, kok ayah ini nggak cerita ke kita? Kok baru cerita sekarang tuh ya? Pak Rokim lalu meminta maaf kepada istri dan anaknya karena nggak pernah cerita sih. Tapi alasan nggak cerita ke istrinya ya karena istrinya ini orangnya parnoan. Jadi nanti kalau diceritain, masa iya sih keluarganya? Jangan-jangan ini pesugihan. Bu Maimun ini percaya pada Pak Rokim. Nah, Pak Rokim lanjut bercerita kalau sosok penunggu keris itu berwujud genderuwo dan masuk ke tubuh Jamal untuk meminta dimandikan. Dan juga Pak Rokim berkata kalau dirinya kemarin langsung pergi karena menemui kuncen air terjun itu dan dibantu menyelesaikan masalahnya dari sana. Selesai bercerita panjang lebar, Pak Rokim minta izin ke keluarganya untuk pergi ke air terjun itu malam nanti. Takutnya kalau ditunda lagi, kejadiannya bakal lebih parah lagi. Nah, singkat cerita, setelah Pak Rokim memandikan keris pusaka itu, keadaan sudah kembali normal seperti biasanya. Dan ternyata benar, sosok genderuwo ini melindungi keluarga si Adit dari mara bahaya fisik maupun gaib. Cerita pengalaman Adit waktu dilindungi sosok genderuwo akan saya ceritakan di video lainnya ya. Oke guys, itulah tadi cerita horor Adit yang keluarganya ini diteror sosok penunggu keris pusaka peninggalan keluarganya sendiri. Nah, kalau kalian apakah juga punya benda atau pusaka peninggalan kakek atau keluarga lah? Bagi kalian yang mau kirim cerita pengalaman horor, langsung kirim cerita kalian di email di bawah ini ya, atau di kolom komentar. Oke, cukup sekian video kali ini. Saya Hendra undur diri. Ketemu lagi di video selanjutnya. Dan bye.